Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam acara KAO hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan, kita mendengar begitu banyak pengajaran-pengajaran yang sesat yang bermunculan di tengah-tengah gereja atau orang-orang percaya. Banyak orang menjadi risau akan hal itu. Tapi di sini saya melihat dari sisi lain bahwa hal itu sebenarnya tidak begitu mengherankan bagi kita, orang yang tahu kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab sudah mencatat dan memberitahukan kepada kita sebagaimana yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama, dikatakan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Perhatikan, akan ada guru-guru palsu. Kalau guru-guru berarti berhubungan dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah memberitahu kepada setiap kita bahwa akan ada guru-guru palsu yang akan memberikan pengajaran yang palsu yang dapat menyesatkan banyak orang. Saya katakan tadi, jangan gelisah, jangan resah, tapi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak dapat menahan, apalagi menghalangi ajaran-ajaran itu muncul. Hal itu terjadi, tapi juga kita tidak boleh tinggal diam dan membiarkan hal itu mempengaruhi hidup kita atau jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan. Perhatikan, dikatakan awasilah. Dalam terjemahan yang lain dikatakan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Jadi menghadapi hal tersebut, awasi diri kita, perhatikan diri kita. Selain diri kita juga perhatikan apa yang kita ajarkan. Jadi kita tidak usah sibuk dengan ajaran orang lain, ajaran sesat itu, tapi bagaimana kita giat memberikan pengajaran-pengajaran yang kita yakini dan kita percayai berdasarkan firman Tuhan. Sambil kita terus bertekun di dalam apa yang kita lakukan, di dalam bertekun dari kata aslinya epimeno, itu artinya tinggal atau tetap, bertekun, bertahan terus menerus. Jadi kita berusaha untuk terus mempertahankan dan mengajarkan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, dan dikatakan itu akan menyelamatkan diri kita dan juga orang-orang yang kita ajarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.